Oke, punten semuanya. Ini bahas riset operasi ya. Nah, riset operasi yang Pak Rizani Teguh ngomongin itu materi tentang metode simplex, Be, ya. Jadi aku jelasin tentang metode simplex ini, Be. Nah, baik sih. Nah, metode simplex ini dia tuh sebenarnya kita lagawi ke coba di tugas duo kemarin. Nah, jadi kalau kamu nak cocoki apa yang aku jelasin dengan tugas duo boleh. Nah, yang pertama tuh kasus maksimasi. Maksud kasus maksimasi ini yang dibahas di tugas duo kemarin. Nah, misalnya di sini udah dikasih modelnya ya, jadi tidak payah gitu nak mikirnya. Nah, jadi kita kasih modelnya, ini ada fungsi tujuannya, ini ada fungsi pembatasnya dua ekor, syarat non negatif, jadi kita tidak boleh negatif, X1 sama X2-nya. Dicari itu nilai maksimum menggunakan metode simplex. Nah, dari fungsi pembatas yang kita punya awal dua ekor ini, kita kan di sini ada dua ekor fungsi pembatas ya. Jadi kita ada dua ekor metode slack. Metode slack pula. Ada dua ekor variabel slack. Jadi ada S1 sama S2. Bahan A ini kan otomatis itu fungsi pembatas yang pertama. Jadi S1-nya ada angkonya, S2-nya kalau kamu anggap nol. Begitu pula dengan yang kedua. Yang kedua S1-nya kamu anggap nol, S2-nya dianggap satu. Nah, jadi kita punya fungsi pembatas yang baru, tapi kita tambah ke slack variabelnya, atau S itu. Jadi syarat non negatifnya tambahin deh. X1, X2, S tuh sama S2 tuh harus lebih dari sama dengan nol. Dan kita juga rubah juga fungsi tujuannya. Fungsi tujuan awal kita 15x1 tambah 10x2 kan. Jadi ditambah sama 0s1 tambah 0s2. Alias ditambah seluruh select variabelnya tapi dikalikan 0 galau. Pindah ruas ke kiri galau jadi minus 15x1, minus 10x2, minus 0s1, minus 0s2. Dah, ini sudah selesai galau ya. Nah, sudah galau. Pokoknya dia ditambah ke select variabel. Yang penting itu ya. Nah, oke sekarang tabel simplexnya. Nah, kita buat tabel simplex itu dari sini. Kita kan Z. Kita juga Z. S1 sama S2. Inilah template-nya. Kalau variabel dasarnya. Ini Z, X1, X2, S1 sama S2 sama NK-nya. Nilainya pokoknya. Nilai kolomnya atau apa. Aku lupa NK itu apa. Nah, pokoknya di Z ini kita jingok dari fungsi tujuannya. Karena Z kan. Nah, kita fungsi tujuannya. em, Z-nya angkanya satu kan. Jadi satu di sini. X-nya min 15 jadi min 15. X2-nya min 10 jadi min 10. S1-nya 0 jadi 0. S2-nya 0 jadi 0 di sini. Habis itu NK nilai di sini. Jadi 0. Nah, dari sana kita jingoknya, ya. Nah, kalau untuk yang S1, yang kita S1-nya positif di sini tadi ya. Jadi kita tambahin. Dah, jadi di sini kata Z ya. Jadi Z-nya 0. X1-nya angkonya 1. X2-nya angkonya 1. Sama S2-nya 0. Dan nilai terakhirnya 600, jadi NK-nya 600. Nah, habis itu untuk S2-nya, S2 sini kan yang satu kan, jadi tambah satu. Z-nya KT jadi 0 juga, di sini depannya 2, jadi sini 2. X2 angka depannya satu, jadi sini satu. S1-nya 0, jadi sini 0. Angka depan, angka belakangnya 1000, jadi sini 1000. Dah selesai tabel simplexnya. Jadi definisi kedua dari yang tadi kita buat. Nah, sekarang tabel simplexnya sudah buat, sekarang langkah perhitungannya. Nah, iterasi ini tidak terbatas jumlahnya berapa. Dia tuh bisa berulang-ulang terus, pokoknya sampai eh agak aku jelasin ya sampai kapan ya. Pertama kita tentuin dulu kolom kuncinya. Cara kolom kunci di kasus maksimasi ini, kita tentuin nilai negatif terbesar yang ada di baris Z. Kalau kita lihat, min 15 ini kan negatif yang terbesar. Jadi ini kolom kunci kita. Nah, kalau baris kunci, kita pilih nilai terkecil di kolom indeksnya. Nilai terkecil di kolom indeks itu, nah, di kolom angka indeks. Cak mana cara nentuin angka indeks? Di sini. Kita kan tadi punya 600 ya. 600-nya dibagi satu. Jadi punya 600 dong. Kalau di sini 1000-nya, kita punya dua. Jadi 1000-nya dibagi dua. Jadi kita punya 500. Nah, itu cara nentuin angka indeks.
sesuai ke base sama yang ada di kolom kunci. Nah, otomatis 500 ini kan angka indeksnya terkecil. Jadi S2 ini merupakan baris kunci kita. Nah, kita punya angka kunci ini dapat dari mana? Kita kan punya ini sama ini. Mereka ada perpotongannya di angka 2 ini. Jadi angka 2-nya ini bakal berperan sebagai angka kunci. Nah, itu acuan pertama kita. Nah, S2, Z, S1, S2. Oke, nah sekarang kita itu S1, S2 didapatkan ini, S1. Oke, Z, S1, S2. Oke, sudah kalau ini ya. Nah, sekarang kita buatnya. Nah, yang sering menjebak itu, kenapa di sini kita bisa jadi X1? X1 ini datang karena di sini X1. Nah, kalau di tugas, yang menjadi kolom kuncinya itu kemarin X2. Jadi kalau misal kamu dapat C ini, dia di sini ganti X2. Jadi jangan kejebak ya. Jadi kamu sesuaikan dengan dapat kolom kunci itu jadi apa. Jadi intinya X1 itu dari kolom kunci. Nah, jadi dapat yang lainnya dari mana? Oke nih, kita nol tetap duo. Angka kunci kita kan duo. Jadi duo dibagi duo. Jadi satu kan. Satu. Satu dibagi duo. Jadi setengah lah ya. Nol. Nol dibagi duo. Jadi nol. Satu. Satu dibagi duo. Sama B setengah. 1000. 1000 dibagi duo. Jadi 500. Jadi didapatnya kayak itu galau. Untuk semua aspeknya ya. Oke. Sekarang ini boleh kamu sesuaikan sama yang tugas kemarin ya. Saat aku ngomong tadi ya. Kita udah buat variabel dasar barunya. Jadi ini sebagai basis kita. Oke ya. Nah sekarang cara kita nganunya baris Z, baris ini. Kita cari siko-siko. Baris Z tadi kita punya angko-angkonya 1 lima belas sekian kan. Tulis ke ulang bersama dengan baris X1 yang kita cari tadi. Nah, apa yang kita nganu ke? Kita kan tadi di sini X1. Jadi kamu harus buat X1-nya jadi nol. Jadi hubungan ini kamu eliminasi ke B. Karena sini min 15 sama 1, artinya dikali min 15. Dapatlah agak galo-galonya. Agak tinggal dikali galo, agak dikurangi proses eliminasi biasa agak. Silakan dilihat B agak. Jadi kalau misalnya di sini X2, artinya kamu harus eliminasi ke X2-nya. Artinya setengahnya ini dikali ke sama min 20 kan. Jadi biar jadi nol lagi. Ini sesuai ke B. Lakukan hal yang sama dengan baris Z dengan baris S1. Nah, baris S1 tadi kita dapat segini, ini tadi dari baris variabel dasar baru kita, G kamu ini setelah satu-satu kan, tidak perlu campur-campur lagi, tinggal dikurangi B. Dah dapat baris barunya. Nah, yang yang ini sama yang ini, kamu masuki ke kolom variabel dasar baru tadi. Jadi kita punya angkos demikian ini. Nah, tapi proses ini belum selesai. Kenapa? Proses ini belum selesai karena nilai kita nilai di sini lah. Nilai baris Z ini masih ada angka yang minus. Masih ada di sini minus kan? Iterasi itu selalu berulang selagi di baris Z itu ada minus. Itu yang maksud aku tadi. Jadi karena ada minus kita buat iterasi sekali lagi. Langkahnya sama persis. Ini huruf X2 kok X2. Ini kan yang punya nilai negatif terbesar kan? Artinya ini kolom kunci. Dan habis itu kita cari pakai kolom kunci ini 100 ya. Dibagi setengah, 100 bagi setengah sama B 100 dikali kedua. 200, makanya dapat segini. 500 bagi setengah jadi 500 dibagi setengah sama B 500 dibagi 2 jadi 1000. Nah, yang lebih kecil angka indeksnya yang ini kan. Jadi ini baris kuncinya.
yang S1 sekian ini. Jadi angka kuncinya kita punya setengah. Dah, prosesnya sama persis. Oke, boleh dilihat banyak sekali lewat ya. Cara dapatnya ini, kenapa ini X2? Karena kolom kuncinya X2 kan. Dah, berarti sini 0, 0, 1, 2, min 1, 200 dapat dari mana? Dibagi galau sama angka kuncinya. Untuk setiap aspek dari baris kunci ini. Oke, nah sekarang lakukan hal yang sama ya. Baris Z-nya ini, baris X1-nya ini, aku udah bahas lagi. X1 ya, bukan S lagi ya. Jangan terjebak. Karena di sini sudah jadi X. Nah, sudah selesai galau, oke, kamu mendapatkan tabel akhir yang begini. Nah, kalau kita lihat di sini, X-nya tidak ada lagi yang negatif kan? Kalau tidak ada lagi yang negatif, kamu tidak perlu lagi iterasi. Tapi kalau masih ada yang negatif, ya iterasi sekali lagi. Nah, jadi di sini, artinya nilai maksimumnya 8.000 dengan nilai X2 200 dengan nilai X1 600 yang kita perhatikan itu NK-nya. Dah, selesai. Jadi jawaban Z maksimum 8.000, X1 400, X2 200. Udah, itu bah. Kalau yang kasus maksimasi, intinya teliti bah di bagian ya eliminasi-eliminasi ini sama pas kamu buat tabel variabel dasar baru ini. Dah, itu bah. Kalau untuk kasus maksimasi. Nah, sekarang yang minimasi. Minimasi ini kebalikan dari kasus maksimasi. Kalau kamu belum tahu ya. Minimasi itu intinya kita cari potensi nilai yang paling kecil. Tapi sebisa mungkin, nah, coba kita langsung fast forward ke hasil akhirnya, Beh. Minimasi itu kita hindari nol ya, karena angkanya tidak mungkin nol. Nah, trik juga kalau kamu tidak kurang paham cara ini dan kamu pengen ngecek jawaban kamu boleh pakai cara grafik atau cara aljabar yang kamu ngerti kah untuk sekedar cross check apakah X1 sama X2 sama nilai maksimumnya benar. Nah, dah ini soalnya Nah, tentukan nilai minimum dengan metode simplex. Nah, sama caranya ya. Yang pertama kita buat fungsi tujuan kita karena di sini punya tiga fungsi pembatas, jadi ada tiga variabel slack. Jadi tambah 0 S1, tambah 0 S2, tambah 0 S3. Jadi sini min 0 S2, min 0 S ini pindah ruas ke kiri galau. Nah, fungsi pembatas ini kalau ada tiga ekor kan kamu ribet kalau tulis S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Jadi kalau ada tiga ekor cukup tulisnya ini juga tidak apa-apa. Jadi dari min S1, min S2, min S3. Kenapa dia jadi minus? Karena di sini ibaratnya kan proses minimasi. Jadi slack variabelnya jadi minus dianggap. Syarat non negatifnya X1, X2, X2, X1, X2, S3 tidak boleh negatif, jadi lebih besar sama dengan nol. Nah, sekarang for solusi awalnya kamu misalkan X1 sama X2-nya nol. Ini gunanya untuk apa? Untuk dapetin slack variabel masing-masing. Jadi masing-masingnya kamu substitusi ke B, nilai X1 sama X2-nya nol, dapat nilai slack variabelnya masing-masing. S1 min 27, S2 min 21, S3 min 30. Nah, karena di sini slack variable kita kan hasilnya minus galau. Sementara di syaratnya harus non negatif. Jadi kita perlu tambah variabel buatan lagi yang namanya artificial variable atau A. Jadi tadi fungsi pembatas kita yang tambahin min S1, min S2, min S3 tambahin plus A1 plus A2 plus A3. Jadi syarat non negatifnya nambah lagi. Ada A1, A2, A3. Ya minimasi emang lebih ribet daripada maksimasi. Di fungsi tujuannya pun sama. Kita fungsi tujuannya akan kita misalkan pakai nilai M positif. Jadi sini tambah M A1 tambah M A2 tambah M A3 dipindah ruas ke kiri sama apa jadi minus segala ya. Nah, ada dua tahap untuk ini. Metode M atau penalti biasanya metode dua tahap. Yang pertama metode penalti atau metode M. Nah, tapi saya Bapak ini cuma ngajar ke yang M deh. Saya aku kalau nggak salah ingat ya. Kan cuma ngajarnya M kan. Ya, kocak Bapak ini. Nah, kita balik ke sini. Oke. Nah, metode penalti kita sudah intinya sudah galau ya lakukan ininya. Nah, fungsi tujuan, fungsi pembatas.
Ikutin dari soal awal yang di sini. Nah, sekarang syarat non negatifnya juga awal saya ini. Metode simpleksnya yang kita fungsi pembatasnya yang sudah kita definisikan di sini, kamu nganu ke definisikan nilai artificial variabelnya masing-masing. Jadi A1 sama dengan 27, masing-masing ini pindah ruas ke kanan jadi minus galau, lakukan hal yang sama ke A2 sama A3. Itu metode simplex. Kok metode kocak? Nah, sekarang substitusi. Biar tidak pusing, aku cek ini ke B. Bentar. Nah, kita kan punya nilainya di sini. Yang fungsi tujuan ini loh. Fungsi tujuan ini. Nah, masukin nilai A1 yang ini ke sini. Sorry, meleset. Ke sini, A2 ke sana, A3 ke sana juga. Makanya ini panjang nian. Nah, kan sama be. Jadi ini sama beca. MA1, MA2, sama MA3 itu. Oke, tinggal dikali masuk siko-siko. Dikali masuk kan jadi di sini. Min 7M plus 3M X1 plus X2 kali M sama min M X1. Pokoknya kali masuk siko-siko. Habis kali masuk, kalian sederhana ke dengan dekat ke yang sama. Cak, ini kan sama-sama M. Yang sama-sama cuman MB kamu deketi. Base itu yang sama-sama MX1 kamu deketi. Yang sama-sama MX2 kamu deketi. Dan si yang M sama slack variabelnya belakangan, bay. Dah, jadi di sini. Nah, jadi di sini tunggu. Nah, jadi di sini kamu punya di sini kan min 78M jadi min 27, min 21, min 30. Pokoknya hasil yang paling sederhana di sini. Dah, habis sederhana kamu deketi ini sama-sama X1, habis itu ini sama-sama X2, habis itu ini sama-sama slack variabel lainnya. Dah kamu deketi dengan ini X1, ini X2. Dah, cek itu. Dapat agak hasil kayak gitu. Yang min 78M itu kamu pindah ruas ke kanan, makanya sini 78M jadi. Dah, fungsi tujuannya sudah selesai. Nah, jadi fungsi tujuannya ini, fungsi pembatasnya ini, select variabelnya sama becek tadi. Nah, sekarang saatnya ke tabel simplex. Tabel simplexnya sama cek tadi. Jadi ini Z-nya, eh, Bapak, sebenarnya ini tidak perlu Z ya, karena Z itu tidak terlalu penting. Jadi kalau kamu nak tulis Z boleh, kalau tidak tulis juga tidak apa-apa. Saran aku sih tidak usah tulis biar ikuti bapaknya. Kamu juga apa? X1 min 40 plus M, 5M kan? Min 20 plus 4M, min M, min M, min M, 0, 0, 0 dari koefisien di masing-masing sini. 78M dari nilai akhirnya. Dah, kalau yang A1, sini 1, A1-nya 1, 3, X1-nya 1, S1-nya min 1, sisanya 0 galau karena ketik. Ya, akhirnya 27. Dah, identifikasikanlah masing-masing A1, A2, A3-nya dari fungsi pembatas ini. Makanya dapat rangkaian angka-angka ini. Nah, sudah galau, sekarang kita lakukan iterasi satu. Kita kuncinya, kita cari nilai M-nya baik. Positif yang terbesar. Nilai M-nya baik, artinya ini tidak plus 5M. Yang lainnya kan plus 4M, min M, min M, min M. Jadi kamu mbak ini. 78M tidak termasuk karena itu NK. NK tidak termasuk. Jadi ini kolom kunci kita. Habis itu, baris kunci, kita cari angka indeks yang terkecil. Sama baik caranya 27 dibagi 3 jadi 9. 21 bagi 1 jadi 21. 30 bagi 1 jadi 30. Dah. Jadi yang paling kecil angka indeksnya 9 kan? Jadi baris kuncinya yang A1 ini. Angka kuncinya perpotongan antara kolom kunci sama baris kunci jadi angka 3. Dah selesai untuk angka kuncinya. Nah, sekarang kurang lebih hampir sama dengan kasus maksimasi.
Nah, di sini, karena di sini X1, jadi sini X1 ya. Nah, 3 bagi 3 jadi satu, satu bagi 3 sepertiga, min satu bagi 3 min sepertiga, nol, nol, satu bagi 3 sepertiga, nol, nol, 27 bagi 3, 9. Dah dapat untuk variabel dasar yang baru untuk tabel simpleksnya. Lakukan hal yang sama sekarang. Baris Z-nya kita awalnya punya angkonya segini galau kan? Nah, banding ke sama yang tadi kita buat. Kamu buat karena di sini X1, artinya X1-nya harus habis. Makanya yang satu ini kamu kali ke min 40 plus 5M. Dan semuanya kamu harus kali ke bentuk min 40 plus 5M itu. Nah, makanya bentuknya ribet. Jadi dapat nol tambah nol. Intinya habis ini ya. Langsung nol baik sih. Table ribet. Pokoknya kamu teliti hitungnya. Pakai kalkulator baik sih. Biar lebih mudah. Cak min 20 min 40 per 3 dapat hasilnya berapa kan. Intinya kalku baik kalau ini. Dan intinya ngasil ke baris Z-nya untuk ini. Dan baris A2-nya lakukan hal yang sama. Baris A2 ambek angkonya dari ini. Aduh, sorry. Nah, sudah galau iterasi satunya sekian. Baris A2-nya lakukan hal yang sama. Pokoknya harus eliminasikan nilai X1-nya. Ini kurang dapat untuk A2 sekian. A3 juga dapat sekian. Jadi kamu masuk IB seluruh angkonya ke variabel sini. Nah, karena di sini masih ada yang nilainya minus, artinya kamu, bentar. Coba ya hasil akhirnya dulu ya. Kok minus kalau masih ada yang positif kan ini minimasi. Konsep minimasi ini berkebalikan sama masing-masing. Di sini karena masih ada yang positif, jadi belum selesai ini. Jadi kita lakukan hal yang sama persis ya. Ini positif terbesar, ini kolom kunci. Get dap Pokoknya 9 bagi sepertiga jadi 27, 12 bagi 2 per 3, 18, 21 bagi 5 per 3 jadi 63 per 5. Yang paling kecil itu 63 bagi 5 untuk angka indeksnya. Jadi ini baris kuncinya dan angka kunci perpotongan 5 per 3. Dah, jadi karena di situ X2-nya, jadi di sini X20 eh. Dan dapat gal-galonnya hasilnya ini tiap baris A3 ini dibagi sama 5 per 3. Dan sudah galau, sekarang lakukan hal yang sama untuk baris Z, X1 sama A2-nya eh. Intinya sama cak sebelum-sebelumnya, aku tidak terlalu jelasin lagi. Dan dapat tabel lagi. Nah, karena tabelnya masih ada yang positif di sini, kamu ulangi lagi, iterasi sekali lagi. Lakukan hal yang sama. Ini positif terbesar, jadi ini kolom kunci. Besto ini nilai 24 per 5 dibagi 1/5 jadi 24. 18 per 5 bagi 2 per 5 jadi 9. 63 per 5 dibagi ke min 3 per 5. Bapaknya tidak tulis ini ya. Oh, hasilnya minus. Kalau minus tidak dimasuki. Karena ada syarat yang menghasilkan tadi lebih besar sama dengan nol kan. Jadi kalau minus kamu abaikan. Be. Jadi angka ini terkecilnya 9. Jadi ini baris kuncinya. Jadi perpotongannya 2 per 5. Dan lakukan hal yang sama lagi. Aku udah jelasin lagi ya. Jadi S3 ininya. Tadi tuh, bentar. Di fungsi pembatasnya, oh cuma X1 X2 emang ya. Oh iya bener-bener. Dari sini tadi ya. Ya oke. Bukan iterasi ketiga sekarang. Nah ini. Dah buat variabel dasar baru, eliminasi lagi variabel Z karena ini S3-nya yang kita nganu. Jadi kamu harus eliminasi ke S3-nya. Makanya di sini. Satu nanti dikali ke min 4 tambah 2 per 5. Dan lakukan hal yang sama untuk baris Z, baris X1 sama baris X2. Z-nya sudah, X1-nya sudah.
Dan ini harusnya X2 ini. Ya, ini harusnya X2. Jadi kamu ganti lah ya. Sorry. Jadi kamu ganti lah di atas kamu ini. Nah, jadi kalau kita nganu ke Galuh, kita lihat di sini minus, di sini minus, di sini minus, di sini minus. Artinya semuanya sudah em, yang paling minimum karena tidak ada lagi angka M positif. Jadi kalau sudah ada Galuh, jadi iterasinya kamu tidak perlu lanjuti, iterasinya sudah selesai. Jadi nilai minimumnya 480 dengan nilai X1-nya 3 dan X2-nya 18. Slack variabel ini tidak usah kamu hiraukan karena itu cuma untuk membantu agar menghindari minimasinya mempunyai nilai bilangan positif dalam M-nya. Dah, itu selesai. Ini kesimpulannya. Dah, itulah kira-kira untuk metode simplex ya. Ayo kamu pelajari baik. Kalau ada yang nak tanya ke, boleh tanya. Gitu. Kalau bingung, sesuai ke sama materi kamu, ini video pembelajarannya ya. Dah, thank you sudah nonton sampai sini. Dah, semangat lah yo. Semangat, semangat, semangat.